profil dari Bapak Sutanto Windura sebagai pendiri dan direktur dari The Brainic Institute sejak 2002, Buzan Center Indonesia 2009 sampai 2011, lalu Brain Capital Group of Indonesia di 2011, sudah memberikan ribuan seminar, banyak sekali, workshop, brain camp, serta riset dan pengembangan manajemen otak dan percepatan belajar di bidang pendidikan dan manajemen praktis sejak 2002, berlisensi sebagai trainer dari UK and Singapore, termasuk Buzan Licensed Instructor. Telah mengarang 11 buku laris mengenai manajemen otak dan percepatan belajar sampai saat ini, dan diterbitkan oleh Alex Media Komputindo dan di Malaysia oleh PTS Professional Pub. Baik, kita berikan waktunya langsung saja untuk workshop bagi guru dan pengajar. Pertemuan yang pertama dengan Bapak Sutanto Windura. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Albion. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Kalau bisa mendengar suara saya, lambaikan tangan kanan, gitu ya. Oke. Kalau kabarnya baik, lambaikan tangan kiri. Ya. Oke. Yang nggak melambaikan tangan, mungkin nggak punya tangan, ya. Atau mungkin gangguan teknis. Oke, Bapak Ibu, senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Ya, ini hari Sabtu jam 1 siang. Anda mungkin biasanya ya orang tua, guru, Anda semua udah siap-siap ke mall, ini malah belajar ya untuk ikut workshop. Luar biasa. Tepuk tangannya pakai reaction begitu ya, supaya kita keep contact terus. Makasih juga pada Study Center, khususnya Pak Santo, Pak Joni, Pak Titus, Pak Albion juga, sehingga acara ini dapat terselenggara. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah sebuah workshop, bukan sekedar seminar. Ya. By the way, apa sih bedanya seminar dengan workshop, Bapak Ibu? Ya. Nah, kalau seminar gampangnya begini aja. Kalau seminar itu kalau saya memberikan seminar, artinya Bapak Ibu nanti oleh-olehnya dapat wawasan. Wah, ngangguk-ngangguk ya. Jadi mungkin dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak jelas menjadi jelas. Nah, itu seminar gitu ya. Tapi kalau workshop beda lagi. Di samping tahu dan jelas, Anda oleh-olehnya pulang dapat skill, keterampilan, ya, suatu keterampilan dari tidak bisa melakukan sesuatu jadi bisa melakukan sesuatu. Dan hari ini sampai nanti minggu depan 2 kali pertemuan, highlight fokusnya adalah untuk Anda bawa oleh-oleh keterampilannya itu mind map, ya, mind mapping, ya, terutama untuk teaching, untuk mengajar. Nah, Bapak Ibu, sebelum dimulai, ini jam 1 siang, ya, saya tahu Bapak Ibu, ya, godaannya sangat besar, ya. Padahal kalau workshop jam 1 siang seperti ini perlu kita syukuri. Saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena apapun yang saya jelaskan, Anda semuanya paham, ya. Anda nggak paham pun Anda paham, gitu ya. Anda paham pun paham, ya. Pokoknya campuran antara paham dengan ngantuk, pokoknya ngangguk, gitu ya, ngangguk, gitu. Nah, supaya memastikan Anda melek semuanya dan Anda lawan rasa ngantuk ini setengah jam lagi aja, karena saya yakin kalau sampai jam 2 lewat rasa ngantuknya udah hilang, ya. Padahal kita cuma sampai jam 3, ya. Cuman saya lupa dikasih tahu panitia jam 3-nya sampai jam 3 sore atau sampai jam 3 subuh ya Pak Santo ya, Pak Aldion ya. Ya. Nah, cuma 2 jam, ya, setengah jam lagi ngantuknya akan hilang. Nah, supaya memastikan hilang, Anda fokus ke saya, dan sebelumnya karena ini workshop keterampilan, Anda sudah mempersiapkan perangkat-perangkat perang, gampang, cuman kertas HPS putih polos, ya. Hari ini 2-3 lembar cukup, ya. Nanti tambah lagi 2-3 lembar pertemuan berikutnya, sama spidol bolpen warna-warni, ya. Spidol bolpen warna-warni boleh, spidol warna-warni boleh, ya. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa kok bisa pakai itu. Nah, supaya melawan rasa ngantuk dan memastikan Anda fokus, karena judulnya aja apa itu? Sistem mengajar berbasis otak, brain based teaching. Nah, saya ingin kasih sedikit senam otak dulu pada Bapak Ibu supaya otaknya melek, ya. Caranya gampang. Nah, kebetulan di halaman pertama, halaman kedua ini
videonya on semua. Nah, jadi saya bisa melihat Anda ya. Gampang caranya Bapak Ibu. Coba tangan kanan 2 seperti ini. Nah, oke. Tangan kiri metal 3 seperti ini. Oke, siap ya. Nah, lalu coba ditukar berbarengan. Yang 2 jadi metal, yang metal jadi 2. Nah, yuk seperti ini. Jogging otak ini. Yuk lakukan Bapak Ibu. Nah, oke. Gini ya, bukan gini-gini Bapak Ibu, itu gerakan yang lain ya. Yang gini-gini. Oke, nah ini melekkan otak Anda, jogging otak kiri kanan aktif semuanya ya. Nah, kalau Anda, Pak kok susah Pak, nggak bisa lancar kayak Pak Tanto? Ya karena kalau sistem mengajar tidak berbasis otak, kebanyakan yang aktif adalah hanya otak kiri saja, nggak balance ya. Nah, ini otak kiri kanan dipaksa jogging bersamaan ya. Jadi kalau kira-kira kita ini sulit untuk konsen karena tidak konsen, akhirnya tidak teliti, berhenti sebentar, lakukan senam otak ini ya. Nah, cuman pesan saya satu Bapak Ibu ya, tolong jangan lakukan di depan umum. Nah, itu aja ya. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, yuk kita mulai ya. Nah, saya akan menyimpulkan 2 kali pertemuan kita sampai minggu depan ini dengan satu cerita kisah nyata kecil yang saya yakin kita setuju semua ini terjadi ya. Dan inilah output yang ingin kita dapatkan Bapak Ibu, sistem mengajar berbasis otak ya. Seperti apa itu? Saya ingin cerita dulu, atau mungkin supaya agak seru saya akan mulai share judulnya dulu ya. Sudah kelihatan ya? Oke, apa itu sistem mengajar berbasis otak? Saya akan ceritakan begin with the end in mind, goal terakhirnya dengan suatu kisah nyata yang kita semua setuju. Oke? Seorang anak, siswa atau siswi yang baru belajar setengah jam karena besok mau ada exam atau ujian ya atau ulangan, biasanya sudah komplain baru setengah jam. Aduh, bahannya banyak sekali, otak saya penuh, nggak bisa masuk lagi. Konsentrasi hilang, dan kalau kita lihat baru sadar bahwa 10 menit kok halamannya sama terus, alias ngelamun gitu ya. Pusing nggak bisa masuk lagi, mentok, otaknya penuh. Lalu dia memutuskan untuk refreshing. Refreshing dulu, relax dulu ya, dengan cara nonton film ya, 4 jam nonton film. Kalau nggak di stop 14 sampai pagi mungkin ya. Nah, setelah nonton film 4 jam seperti biasa kepergok orang tuanya ngamuk-ngamuk, marah-marah, gebrak-gebrak meja, banting-banting kursi ya. Lalu iseng-iseng tanya, emang ceritanya apa sih filmnya? Nonton 4 jam, lupa belajar, lupa makan lagi. Ya, emang ceritanya apa sih? Pertanyaan saya. Ya, saat anak itu ditanya ceritanya apa sih film itu? Pertanyaan saya, apakah anak itu bisa menceritakan jalannya film cerita, Bapak Ibu? Nah, silakan tuliskan jawaban Anda di chat ya. Kita interaksinya pakai chat ya, chatting ya. Oke. Nah, bisa nggak kira-kira anak itu ditanya, emang ceritanya apa sih? Nonton sampai 4 jam asik banget. Kira-kira apakah anak itu bisa menceritakan jalan cerita? Bisa. Wah, tentu. Wah, bisa. Wah, oke. Ya, kita bisa simpulkan bisa Bapak Ibu. 4 jam bisa dengan lancar. Ya, berarti apa artinya Bapak Ibu? Artinya otaknya belum penuh. Dan bahkan tanpa usaha menghafal sedikit pun dia hafal jalannya film cerita, bisa menceritakan dengan detail. Dan Bapak Ibu semuanya, saya yakin Anda setuju dengan kejadian ini, ya. Dan saat anak nonton film, main games, baca komik, dia genius, dia fokus, dipanggil aja nggak noleh-noleh. Tapi kalau belajar, aduh, nggak fokus sana sini, jalan sana sini, ya. Dia paham, dia hafal bahkan tanpa usaha menghafal sedikit pun. Dia termotivasi. Nggak ada Bapak Ibu anak yang harus dimotivasi. Nak, kamu udah lama nggak main games. Yuk main games dong. Yuk main games sekarang. Nggak ada Bapak Ibu. Ayo dong, kamu nonton film dong. Udah lama nggak nonton film. Nggak ada Bapak Ibu. Ya, dia termotivasi. Tapi kalau suruh belajar, ya ampun, susahnya minta ampun. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya apa yang terjadi pada otak mereka, Bapak Ibu? Saat anak menonton film, main games, baca komik, kenapa otaknya jenius? Tapi saat belajar, otaknya Nah, kita bisa selidiki cara kerja otaknya. Dan 2 kali pertemuan kita hari ini sistem basic otak adalah saya hanya
memberikan Anda rahasia bagaimana cara kerja otak anak saat nonton film, main games, baca komik, sehingga saat belajar pun kita fotokopi cara kerjanya, kita terapkan untuk belajar, sehingga anak akan jenius juga. Nah, lalu guru berbasis otak, sistem mengajar berbasis otak adalah seorang guru yang mengajar sedemikian hingga dia membuat siswa-siswi yang sedang diajarnya menggunakan otaknya untuk belajar persis saat mereka nonton film, main games, dan baca komik. Sehingga jenius semuanya. Paham, hafal, jangka panjang, fokus, termotivasi. Ya, jadi seorang guru berbasis otak adalah seorang guru yang saat mengajar mampu membuat putra-putri siswa-siswinya menggunakan otak persis saat putra-putrinya, siswa-siswinya nonton film, main games, dan baca komik. Simple. Ya, nah itu dia. Oleh sebab itu, saat guru mengajar, tentu siswa belajar. Mana yang lebih penting, Bapak Ibu? Apakah guru sanggup mengajar? Apakah guru sanggup membuat siswanya belajar? Guru sanggup mengajar atau guru sanggup membuat siswanya belajar? Mana yang lebih penting? Karena saat guru mengajar, belum tentu siswa belajar. Tentu yang penting adalah yang kedua. Saat guru mengajar, yang penting adalah guru sanggup membuat siswanya belajar. Nah, syarat mutlaknya apa? Guru sanggup membuat siswanya belajar. Ya, guru harus membuat otak siswa-siswinya digunakan persis saat siswa-siswinya nonton film, main games, dan baca komik. Dia pasti paham, dia pasti hafal, dia pasti fokus, dia pasti termotivasi. Ya, nah nanti tools-nya akan saya berikan menggunakan mind map. Nah, mind map ini selalu menggunakan warna-warni, menggunakan kertas, walaupun bisa dilakukan secara digital. Ya, nah itu dia Bapak Ibu. Ya, oke, mari kita mulai ya Bapak Ibu. Nanti kalau Anda ada pertanyaan, boleh dituliskan di chat ya. Jadi komunikasi kita via chat. Mungkin saya tidak akan langsung menjawabnya. Saat Anda nanti activity saya akan lihat. Kecuali mungkin saya sekilas melihat, oh ada yang kurang jelas, nah mungkin saya harus jelaskan. Oke, Bapak Ibu, mari kita mulai Bapak Ibu. Kita hajar terus, lawan terus, begitu jam 2 tet lewat, ngantuk hilang. Ya, barangkali habis begini-begini tadi langsung ngantuknya hilang, gitu ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Ini profil saya, tadi udah dibacakan, kita skip aja. Nah, sebelum kita masuk Bapak Ibu, sambil menunggu peserta yang mungkin masih belum bergabung, ada yang perjalanan, karena saya lihat angka pesertanya ini naik terus, gitu ya. Saya ingin memulai dulu dengan pemahaman dan mindset, pola pikir terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, ada 3 hal. Mungkin saya sedikit percepat karena sesi ini tinggal 1 jam 20 menit lagi. Ya, oke. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kalau saya tanya Bapak Ibu, setiap anak terlahir titik-titik sudah pasti, atau setiap siswa, setiap anak terlahir titik-titik sudah pasti. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Yuk tuliskan di chat titik-titiknya ini. Bebas Bapak Ibu. Apa? Jenius kata Pak Iko. Ya. Ada lagi yang cerdas, unik, betul. Ya. Pemenang, ingin tahu, hebat, unik, ya, oke, betul-betul semua pasti positif-positif semua, ya, tidak ada yang jawabannya negatif, dan harusnya demikian, ya, Bapak Ibu. Oke, nah, Bapak Ibu semuanya, setiap anak terlahir titik-titik sudah pasti, boleh saya tulis jawabannya. Genius ini bukan suatu kata yang muluk-muluk, tetapi betul-betul Bapak Ibu sesuatu yang harus tidak hanya kita ketahui, tapi kita harus yakini dan kita amini. Ya, setiap anak terlahir jenius sudah pasti. Ya, jadi kata kuncinya bukan jeniusnya, tapi sudah pastinya. Nah, ini supaya lebih mengamini Bapak Ibu, dan ini sangat penting sebagai suatu dasar operating system kita dalam mengajar, dalam belajar. Operating system itu apa sih maksudnya? Saya pakai presentasi ini, saya pakai aplikasinya adalah PowerPoint. Lalu sistem operasinya, saya laptop ini saya pakai Windows, Bapak Ibu. Sistem operasinya Windows. Nah, kalau sistem operasi Windows-nya ini kena virus, padahal PowerPoint-nya nggak kena virus, tapi saya yakin aplikasinya juga akan ngacau semua.
PowerPoint-nya kacau, Word-nya kacau, Excel-nya kacau, aplikasi lain kacau juga. Jadi sistem operasinya mesti betul dulu. Nah, sistem operasi paling dasar adalah setiap anak terlahir jenius dan Anda mesti yakin. Nah, supaya lebih yakin Bapak Ibu, saya akan ceritakan suatu eksperimen nyata, percobaan nyata yang dinamakan dengan Pygmalion Effect. Ini adalah suatu percobaan yang dilakukan oleh Dr. Rosenthal dari Amerika. Dan nama percobaannya dinamakan dengan Pygmalion Effect, efek Pygmalion. Nah, Pygmalion sendiri itu adalah Yunani, seorang pematung yang jatuh cinta terhadap patung ciptaannya sendiri. Saking bagusnya hasil ciptaannya, dia sampai jatuh cinta sendiri. Ya, katakanlah ini seperti efek memenuhi ramalan sendiri atau self-fulfilling prophecy. Ya, ini namanya percobaan. Tapi eksperimen Dr. Rosenthal dari Amerika. Nah, percobaannya bagaimana, Bapak Ibu? Percobaannya seperti ini, Bapak Ibu. Dr. Rosenthal mengadakan percobaan dengan memanggil anak-anak yang usianya sama, yang mungkin dari sekolah dengan tingkat yang sama begitu ya tarafnya. Lalu anak ini dipisahkan menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ini apa Bapak Ibu? Kelompok A ini dikatakan kelompok anak-anak dengan ranking 5 terbesar di kelas masing-masing. Yang juara-juara semua dikumpulin di kelompok A. Dikatakan demikian. Ya. Oke, kelompok A ya. Lalu kelompok B, Bapak Ibu, kelompok B ini dikatakan adalah kumpulan anak-anak dengan rank 5 terbawah masing-masing. Kita sering sebut anak ini anak bermasalah dalam belajar. Ya biasanya kadang bermasalah dalam tingkah laku juga. Ya, suka orang tanya, wah ini cerita yang lain lagi nih ya. Setiap permasalahan anak bagian utama dari masalah. Dan kebanyakan masalah anak itu terbentuknya dari masalah belajarnya. Ya. Ini kelompok B ya, kelompok ranking 5 terbawah di kelasnya masing-masing. Ini kelompok A, ranking 5 teratas di kelasnya masing-masing, dinamakan demikian. Oke, lalu beberapa guru dari luar didatangkan untuk mengajar kedua belah kelompok anak ini. Guru-gurunya itu yang dari luar dikasih tahu, guru-guru, ini kelompok A, kumpulan anak-anak dengan ranking 5 terbesar di kelasnya masing-masing. Nah, Anda tahu, kumpulan anak-anak siswa-siswi dengan ranking 5 terbawah di kelasnya masing-masing. Nah, ya sabar sedikit lah, perlu diulang-ulang. Ya, silakan diajar kedua belah kelompok ini. Lalu setelah diajar selama beberapa waktu, kalau nggak salah 3 bulan eksperimennya, tibalah saat tes alias evaluasi. Nah, setelah dites, Bapak Ibu, hasilnya bagaimana, Bapak Ibu? Hasil tesnya kelompok anak A ini bagaimana menurut Anda? Kelompok A yang dibilang kumpulan anak-anak dengan ranking 5 terbesar ini, hasil tesnya bagaimana? Bagus semuanya. Bagus semuanya. Ya, lalu kelompok B yang dibilang ranking 5 terbawah ini hasil tesnya bagaimana? Jelek, anjlok semua, Bapak Ibu. Nah, sekilas tidak ada yang aneh ya, Bapak Ibu. Betul ya? Sekilas tidak ada yang aneh ya. Nah, tapi yang aneh apa Bapak Ibu? Yang aneh adalah kelompok A yang dibilang kumpulan anak-anak dengan ranking 5 terbesar di kelasnya masing-masing, ini sebenarnya adalah kumpulan anak-anak dengan ranking 5 terbawah di kelasnya masing-masing. Tapi dari awal, anak-anak ranking 5 terbawah ini dikasih labeling anak-anak yang ranking 5 teratas alias yang juara-juara. Dan gurunya mempercayainya. Kan gurunya dari luar, Bapak Ibu. Gurunya nggak tahu. Cuma dikasih tahu, ini ranking 5 terbesar, juara-juara. Nah, sedangkan ranking B yang hasil tesnya jelek-jelek, yang dibilang kumpulan anak-anak dengan ranking 5 terbawah, ini sebenarnya kumpulan anak-anak yang juara-juara, justru yang 5 besar teratas. Tapi karena dari awal di label kumpulan anak-anak dengan ranking 5 terbawah yang bermasalah, dan gurunya mempercayainya, maka terjadilah apa yang dipercayai oleh Bapak Ibu gurunya. Karena kepercayaan menimbulkan ekspektasi yang sama. Ekspektasi akan membimbing suatu action yang akan memenuhi ekspektasi. Nah, ini eksperimen nyata Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya apa?
kalau Anda ingin menjadikan putra-putri siswa-siswi Anda jenius, Anda mesti percaya bahwa setiap anak putra-putri Anda ada jenius. Dan kalau kita tahu konsep dari multiple intelligences atau kecerdasan majemuk, sudah tidak relevan lagi kita menyatakan how genius you are, but how you are genius. Ya, anak itu jenius di mana? Tapi kita mesti yakin dulu, anak ini jenius. Ya, oke, itu pemahaman yang pertama, Bapak Ibu ya. Lalu kita masuk pemahaman yang kedua, Bapak Ibu ya. Nah, pemahaman yang kedua adalah redefinisi fungsi guru. Ya, tanpa berusaha untuk menggurui para guru, Bapak Ibu ya. Saya yakin kita setuju, saya hanya ingin menegaskan bahwa redefinisi guru, fungsi guru mungkin sudah tidak seperti dulu zaman saya menjadi siswa-siswi, saya 50 tahun di usia SD itu tahun 80-an begitu ya. Guru itu sumber ilmu, zaman belum internet ya. Kalau buku belum dibagikan, catatan belum ada, ya kita nggak tahu ilmunya gitu ya. Jadi guru mengajar itu adalah memberikan ilmu pengetahuan. Sudah tidak lagi Bapak Ibu. Jadi redefinisi fungsi guru apa? Guru sudah bukan fungsi utamanya memberi ilmu, mengajar dalam arti memberi ilmu, tapi banyak ada sebagai motivator supaya anak mau termotivasi untuk belajar. Guru sebagai facilitator, ya menjelaskan, memvisualisasikan mengajarnya. Guru sebagai provocator apa? Untuk anak berani bertanya. Nah, tapi yang paling penting, yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu, yang relevan dengan sistem mengajar berbasis otak ini. Apa redefinisi fungsi guru? Guru sebagai learning problem solver, atau istilah baru problem solver itu adalah solution finder, learning solution finder, atau guru ini sebagai sumber solusi belajar. Solusi belajar, bukan sumber ilmu pengetahuan atau sumber materi belajar, bukan. Solusi belajar. Karena Bapak Ibu, permasalahan anak belajar bukan kurangnya materi, bukan si anak ini nggak punya bukunya, catatannya nggak lengkap, tapi penyerapannya. 90% masalah anak belajar adalah di penyerapan belajarnya. Tugas guru adalah memberikan solusi supaya penyerapannya optimal. Itulah guru berbasis otak. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, gampangnya setelah workshop ini selesai, walaupun ini workshop yang sangat singkat, karena saya biasa memberikan workshop yang seperti ini itu minimum 1 hari sampai 8 hari, begitu ya. Karena sertifikasinya ini internasional, saya punya license untuk mengajar mind map di seluruh dunia. Ya. Outputnya apa? Outputnya adalah, anak-anak, besok kita ada exam ini ya. Anak-anak seperti biasa protes. Aduh, Bu, aduh banyak sekali. Aduh, 50 halaman. Nah, guru sebagai sumber solusi belajar adalah, oh banyak ya anak-anak. Oke, anak-anak mau nggak Bapak atau Ibu ajarin gimana meringkas 50 halaman ini menjadi 1 lembar aja yang penting-penting aja. Mau. Wah, nah, itulah Bapak Ibu keluarkan jurusnya. Gini loh meringkas pakai mind map. Bu, nggak digaris bawahi. Waduh, kuno, itu banyak kelemahannya. Ya. Bu, ini hafalannya banyak banget nih, saya susah hafal nih. Ya, Prasasti Tarumanegara 7, yang hafal 3 aja, 4 aja, 7 susah banget. Kepengen tahu cara menghafalnya, sehingga sekali dihafal langsung ingat, dan nanti ujian akhir masih ingat lagi. Gini loh, nak, teknik menghafalnya. Nah, guru sumber solusi belajar, bukan sumber materi belajar, bukan. Nah, salah satu tools untuk memberikan solusi belajar adalah mind map. Ada 3 terutama dalam percepatan belajar, ya, reading alias speed reading, mind mapping untuk mengolah data, dan akhirnya kalau menghafal ada super memory. Tapi hari ini khusus mind map aja, plus sedikit bocoran mengenai memori. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, guru berbasis otak adalah guru yang sanggup menjadi sumber solusi belajar.
Kamu kesulitan apa belajarnya? Oh ini gini loh. Bu, saya susah konsentrasi. Oh ya pantesan kamu susah konsentrasi. Tapi kan kamu kan kalau nonton film konsen ya. Waduh konsen. Nah gini loh. Ibu ajarin belajar supaya kamu konsentrasinya persis saat nonton film main games. Gini caranya. Nah, Bu susah hafalnya. Gini loh. Bu banyak sekali. Oh tenang. Ya materi yang dipelajari itu sebenarnya yang penting hanya 15 sampai 20%. Nah, ini gimana menjadikan 1/5, 1/6-nya gini loh tekniknya. Nah, itu baru guru sumber solusi belajar. Ya, paham ya? Nah, mindset yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga. Bahwa untuk menjadikan siswa-siswi Anda memunculkan kejeniusan. Dia terlahir sudah jenius. Tapi bagaimana supaya memunculkan kejeniusannya? Bapak Ibu butuh 3 pilar yang lengkap untuk menopang kejeniusan dalam belajar. 3 pilar. Nah, 3 pilarnya ini apa, Bapak Ibu? Ya, 3 pilarnya ini apa? 3 pilarnya ini adalah satu adalah what to learn, materi belajar. Ya dong, kalau nggak ada materinya, apa yang dipelajari? Ya, materi belajar. Oke, fisika, matematika, kimia, biologi, ilmu ekonomi, trigonometri, what to learn. Yang kedua adalah why to learn, motivasi yang belajar. Percuma what-nya lengkap, bukunya lengkap, catatannya lengkap, tapi dia benci sama guru matematikanya. Ya pasti dia nggak males belajar matematika. Dia mau apa itu bukunya lengkap, catatannya lengkap, tapi dia jengkel banget sama materi hafalan. Motivasinya nggak ada. Why to learn? Faktor motivasi yang membuat dia mau belajar. Yang ketiga adalah how to learn. Bagaimana cara belajar. Bagaimana menyerap what to learn ini. Materi komplit, Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan ya. Materi komplit what-nya. Dia suka, gurunya semangat. Tapi aduh, dia susah banget cara ngafalnya. Susah konsentrasi. Bahannya terlalu banyak. How-nya nggak dapat, Bapak Ibu. Nah, how to learn itu masalahnya, Bapak Ibu. Anak-anak, siswa-siswi, termasuk Anda semua, Bapak Ibu guru, waktu Anda menempuh pendidikan di bangku sekolah maupun kuliah, nggak pernah diajari bagaimana cara belajar, how to learn. Siapa yang pernah diajari cara berpikir, cara memahami, cara meringkas? Ya di garis bawah, oh banyak saya kelemahan. Cara menghafal, ya buka tutup, merem melek. Paling jembatan keledai, magic weapon ini. Cara mencatat, cara berpikir itu apa sih? Abstrak. Cara menganalisis, cara menyimpulkan. Lawannya analisis kan, sintesis, menyimpulkan. Nggak pernah diajari, Bapak Ibu. Cara membaca cepat, diajarin cuma cara membaca supaya tidak buta huruf. Nggak cukup. Nah, itu semua di how to learn. Nah, Bapak Ibu, butuh 3 pilar ini. Dan sayangnya, Bapak Ibu, 3 pilar ini tidak bisa menggantikan satu dengan yang lain. Contoh, why to learn, semangat. How to learn, pintar menghafal, konsentrasi. What to learn-nya, anak SD dikasih soal SMA. Ya nggak bisa, what-nya nggak sesuai. Lalu anak SD yang dikasih soal SMA ini, karena what-nya nggak sesuai, digantikan dengan why, motivasi. Yes, you can. Yes. Ayo kepalkan tangan. Kamu pasti bisa. Kamu bisa. Ya tetap aja nggak bisa. Anak SD kelas 2 dikasih soal SMA kelas 3. Ya nggak bisa. What-nya cukup, how-nya cukup, tapi motivasinya nggak ada. Entah karena masalah di rumah, masalah dengan gurunya, masalah dengan temannya, nggak bisa digantikan. Nah, jadi ibaratnya Bapak Ibu, 3 pilar what to learn, why to learn, how to learn ini persis seperti saya umpamakan, persis seperti roda gigi. Cuman pilar lagi, roda gigi. Coba bayangkan roda gigi ini. Satu berhenti masalah, yang lain ikut berhenti, Bapak Ibu. Anda nggak bisa paksa putar. Karena ini berkaitan satu dengan yang lain. Jadi sebagai guru sumber solusi belajar, kita cek dulu. Ini anak ada masalah apa ya? Kurang what-nya, ya nggak paham.
atau how-nya, dia nggak tahu bagaimana cara menyerapnya dengan baik, metode belajarnya, atau anak ini kehilangan motivasi belajar, entah kenapa. Nah, atau dua di antara tiga dan lain sebagainya. Satu berkaitan dengan yang lain. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini sudah mau jam 2, ngantuknya sudah hilang. Ya, oke. Nah, inilah yang ingin kita sampaikan. Brain-based teaching, sistem mengajar berbasis otak, artinya adalah sistem mengajar yang membuat sedemikian hingga siswa-siswi Anda menggunakan otak sesuai cara kerja alami dan keunikan otaknya masing-masing. Cara kerja alami itu apa? Persis saat mereka nonton film, main games, baca komik. Dan sesuai keunikan otaknya, Bapak Ibu, karena 7,5 miliar orang di dunia tidak ada yang sama cara berpikir, output berpikirnya. Tidak ada yang sama. One in infinity, one for eternity, Bapak Ibu. Contohnya, kalau webinar ini diikuti oleh 1 juta orang di depan saya, lalu saya minta tuliskan 10 tentang Indonesia. Saya yakin 10-10-nya ini tidak ada yang persis identik antara 2 orang di antara 1 juta orang. Tidak ada. Pasti ada yang berbeda. Paling tidak urutannya. Ya, padahal semuanya lahir di Indonesia, hidup di Indonesia. Beda. Tergantung like and dislike-nya, tergantung database yang ada, tergantung asosiasi Indonesia, asosiasi apa, 10 pertama apa yang keluar. Mungkin yang lain akan keluar dari 11 sampai 20. Ya. Nah, karena otak setiap orang adalah unik, maka kita harus sedikit memberikan kebebasan dia belajar sesuai keunikan otak. Hal ini harus dipahami oleh guru dan juga orang tua yang mendampingi anak belajar di rumah, apalagi khususnya sekarang saat learn from home, study from home, school from home. Ya, oke. Nah, lalu gampangnya, praktisnya apa toolsnya? Pak, toolsnya apa Pak? Supaya saya bisa mengajar berbasis otak. Saya bisa mengajar sehingga siswa-siswi saya menggunakan otak seperti saat mereka nonton film, main games, baca komik yang jenius. Gampang, Bapak Ibu. Rahasianya ada 3 yang tadi saya sebutkan. Maka saya sebut dengan 3 in 1. Tool percepatan belajar. Yang tidak ada 3. Ya, berdasarkan riset saya selama 19 tahun terakhir ini di Brain Institute. Ya. Yaitu pertama adalah perbaikan dulu dari reading-nya, speed reading, high focus reading, karena kebanyakan mendaftarkan ilmu pengetahuan itu dari membaca, terutama secara visual. Ya. Kedua, setelah membaca, informasi masuk ke otak. Nah, mengolahnya ini pakai mind map, mind mapping. Ya, nanti kita akan habis ini bicara mind mapping. Nah, setelah mind mapping ini jelas disederhanakan, disusun kembali, diringkas, dipecah-pecah sesuai dengan moda berpikirnya. Lalu kalau perlu ada yang di-save, kayak Anda terima video gambar di WA grup, gitu. Wah ini bagus nih, saya save. Masuk ke memory device, kita berurusan dengan super memory atau memory champion. Tekniknya beda-beda semua, Bapak Ibu, tapi hari ini kita khusus yang di tengah, yaitu mind mapping. Ya. Dan kebetulan saya sudah mengarang buku saya yang ke-11, yang terakhir ini, Bapak Ibu. Ya. 3-in-1 Accelerated Learning Tools. Ya. Penerbitnya selalu Alex Media Kompetindo. Bapak Ibu bisa cari. Ya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu, tools yang bisa digunakan oleh siswa ataupun guru tergantung penggunaannya. Contohnya mind map ini akan berbeda untuk mind map for advanced, untuk learning, untuk accelerated learning, sama mind map for teaching. Itu aplikasinya berbeda. Toolsnya sama, mind mapping, tetapi aplikasinya berbeda. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Nah, saya mau cek chat dulu, barangkali ada yang tanya cara membaca yang cepat, teknik menghafal. Oke, saya tampung dulu pertanyaan Bu atau Pak Rondauli. Ya, kiat-kiat apa yang dapat dilakukan untuk membangun kelas yang memberdayakan siswa? Aduh, pertanyaannya klise sekali. Artinya supaya kelas ini dapat pembelajarannya Pak Ikem ya, pembelajarannya aktif, interaktif, kreatif, efektif, menyenangkan, gitu ya, partisipatif, ya. Bapak Ibu harus mengajar berbasis otak, otomatis Bapak Ibu, otomatis, ya.
Oke, ya kira-kira itu adalah pertanyaan awalnya. Karena saya bisa lanjut ya, beberapa pertanyaan ditampung karena nanti akan terjawab dengan sendirinya, termasuk nanti saya juga akan di akhir sesi saya akan sampaikan bonus free workshop demi memperkuat materi ini ke Bapak Ibu guru semuanya ya. Oke, baik. Oke, saya lanjut dulu. Ada pertanyaan dari Pak Tony. Saya tanyakan dulu ke Pak Albion. Ini pertanyaan yang bisa ditunda atau mungkin harus dijawab karena memang tanya itu bisa 4 Bapak Ibu. Satu, karena nggak jelas, ya saya harus jelaskan dulu kalau nggak susah maju. Yang kedua, tanya karena kepingin dapat lebih. Oh, saya kasihnya 100, dia kepingin dapat 110, ya 10-nya tanya yang relevan ya. Yang ketiga, daripada sepi saya tanya deh. Yang keempat, mau ngetes pembicaranya. Ini pembicaranya kompeten benar nggak ya? Bolehlah, bebas lah ya. Tetapi karena waktunya ini mepet sekali ya, ini tinggal 1 jam, saya harus menyelesaikan satu agenda untuk memberikan basic mind mapping supaya nanti pertemuan berikutnya kita fokus ke aplikasi mind map untuk mengajar. Maka pertanyaan yang bakal bisa terjawab di materi berikutnya mungkin nanti saya inikan saja ya. Tapi silakan Pak Tony kalau ingin bertanya. Saya sudah asking untuk unmute. Silakan Pak Tony Pandiangan. Oh, ada ya. Oke, baik. Kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Ada waktu ya. Oke, jangan khawatir. Selalu nanti ada waktu untuk bertanya. Nah, Bapak Ibu, untuk memastikan Bapak Ibu, Tony dari tadi ngomong otak jenius. Menggunakan otak cara kerja alaminya. Buktinya apa sih? Ya, sekarang saya langsung tunjukkan buktinya aja, Bapak Ibu. Dengan menggunakan otak sesuai cara kerja alaminya, seperti anak nonton film, main games, baca komik, nonton 4 jam, 10 jam, langsung hafal. Ini dia, Bapak Ibu, pembuktiannya. Nah, ini saya minta Bapak Ibu untuk partisipatif ya. Saya akan menunjukkan demo otak super. Kita sama-sama melakukan ini dan Anda akan yakin, oh iya ya, otak saya ternyata jenius sekali ya, begitu ya. Kalau ini tatap mukanya di kelas saya akan demo, tapi karena tidak bisa secara visual kita sama-sama. Saya akan demonya super memory atau memory champion Bapak Ibu, gampang caranya gampang. Yuk, fokus ya, kita sama-sama ya. Bapak Ibu, saya akan minta Anda untuk hafalkan 10 kata ini. Apel, kuaci, rumput, cabai, cangkir, penggaris, bunga, bola, semut, kucing. Ya, mau ditambah sampai 100 juga bisa, tapi karena waktu 10 saja, gampang sekali. Tekniknya dengan teknik memory champion, ini bukan mind mapping ya, beda ya. Teknik memory skill atau memory teknik, itu namanya teknik lokasi atau loci system, loci tulisannya ya. Ini suatu teknik yang sudah ditemukan sejak 5 abad sebelum Masehi, sehingga filsuf seperti Cicero, Simonets ini bisa pidato berjam-jam, berhari-hari tanpa teks. Ternyata dia menggunakan teknik ini, Bapak Ibu. Gampang sekali, Anda nanti bisa terapkan untuk macam-macam. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita bagi tubuh kita menjadi 10 lokasi, karena namanya teknik lokasi. Dibagi bukan dimutilasi ya, dibagi biasa. Ya. Oke, ikuti ya Bapak Ibu ya. 10 lokasi, 1 sampai 5 wajah, 6 sampai 10 leher ke bawah ya. Ikuti. Lokasi pertama itu boleh perhatian sama saya, nggak usah perhatian ke teks ya. Lokasi pertama kepala. Oh, bagi yang punya kepala boleh dipegang ya. Lokasi pertama kepala, nggak usah dicatat ya. Lokasi pertama kepala, kedua mata ya. Ketiga hidung, urut ya ke bawah. Keempat mulut, kelima telinga. Nomor 1 apa? Kepala. 2 mata, 3 hidung, 4 mulut, 5 telinga. Beres. 6 leher, 7 dada, 9 perut, 8 perut, 6 leher, 7 dada, 8 perut, 9 dengkul, ya. 10 telapak kaki. Ya, pokoknya urut dari atas ke bawah ya. 6 apa tadi? Leher, 7 dada, 8 perut, 9 lutut, 10 kaki. Nah, sekarang Bapak Ibu, bayangkan, asosiasikan, dan visualisasikan. Asosiasikan dan bayangkan.
Contohnya, kalau saya sekarang ini yang mau kita hafal ya, nah, 10 benda ini. Asosiasikan dan bayangkan setiap apa yang mau kita hafal ke lokasinya masing-masing sambil dibayangkan. Yuk saya pandu ya. Bayangkan ada apel tumpuk-tumpuk di atas kepala Anda. Saya nggak benar-benar harus bawakan apel kan? Anda bisa membayangkan ya. Ada apel di atas kepala saya tumpuk-tumpuk. Saya mesti akrobat nih. Jangan sampai jatuh. Bayangkan. Anda mesti membayangkan. Jangan hanya dengar saya, membayangkan. Oke. Ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, bayangkan ada sesuatu nyelip di mata. Aduh, apa ini kelilipan? Kuaci lumayan. Kuaci. Aduh, kuaci. Pabrik kuaci. Aduh, keluar kuaci lagi. Ya, bayangkan ya. Lalu ada sesuatu tumbuh di hidung. Apa sih ini? Aduh, panjang-panjang. Masa panen, cabutin. Ada rumput. Aduh, cabutin. Bayangkan. Cabutin rumputnya. Oke. Keempat. Wah, ngunyah cabai. Wah, pedes sekali. Cabai paling pedes di dunia. Wah, merah semua. Bayangkan ya. Lalu di telinga Anda bayangkan ada cangkir ya. Ini ada cangkir ya. Nah, oke. Habis minum tempelin di sini. Besok giwangnya ganti semua dengan cangkir. Adem. Lihat cangkir ini. Oke. Bayangkan ya. Oke. Terus bayangkan di leher ada penggaris. Adem. Leher ada penggaris. Hati-hati nih. Ya, paling gores nih. Bayangkan. Lalu di dada Anda bayangkan ada bunga. Ada bunga merah besar. Wangi lagi di dadaku ada bunga. Brosnya besar sekali bunga. Bayangkan, harus membayangkan ya. Oke, jangan mencatat, cuma ya. Lalu perut saya buncit. Aduh, kenapa ini? Ada bolanya. Saya habis nelen bola. Bayangkan. Perut saya buncit, ada bolanya ini. Bayangkan ya. Oke. Lalu bayangkan ada yang geli-geli di dengkul. Apa ini? Semut. Bayangkan. Dengkul saya dirubung semut. Dengkul saya geli-geli dirubung semut nih. Ada yang gigit lagi, bayangkan. Ya. Lalu bayangkan telapak kaki saya ngelus-ngelus kucing. Bulunya halus sekali. Kaki saya ngelus-ngelus kucing nih. Ngelus-ngelus kucing. Bayangkan. Oke, sudah. Saya yakin Anda hafal semua, Bapak Ibu. Oke, coba kita recall ya. Nomor 1 ada apa? Apel. Nomor 2 ada apa? Oke, nomor 3 ada apa? Oke, rumput. Nomor 4 ada apa? Cabai. Nomor 5 ada apa? Cangkir. Nomor 6 ada apa? Penggaris. Nomor 7 ada? Bunga. Nomor 8 ada? Bola. Nomor 9 ada? Semut. Nomor 10 ada? Oke, saya yakin Anda bisa semua ya. Jangankan 10 Bapak Ibu, kalau Anda punya lokasinya 100, 1000, 1 juta, sekali dicantolin, langsung hafal Bapak Ibu. Ini untuk teknik untuk mengingat sesuatu yang banyak dan urut. Lalu bagaimana untuk mengingat vocabulary? Istilah definisi. Miopi adalah penyakit mata tidak dapat melihat jauh. Aterosklerosis adalah penyumbatan pembuluh darah oleh lemak. Mengingat kalimat yang harus dikutip persis. Mengingat rumus trigonometri. Mengingat informasi berupa gambar, peta, bagan telinga, tengkorak, nama-nama tulang, huruf asing, huruf Mandarin, mengingat proses. Semuanya mudah, Bapak Ibu. Ada tekniknya masing-masing, semudah yang tadi. Begitu juga bukan menghafal, tapi membaca cepat. Memahami dengan mana, sama gampangnya. Ini hanya sekedar demo saja. Dan saya yakin 10 ini Bapak Ibu ingatannya tahan lama. Nanti malam Anda sambil mau tidur coba diingat-ingat nomor 6 ada apa? Pasti Anda ingat ya. Nomor 8 ada apa? Pasti ingat ya. Nomor 4 ada apa? Pasti ingat Bapak Ibu ya. Jangankan 10, mau 100 pun juga bisa ya. Ini bukti ya bahwa otak kita memang luar biasa Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini iseng-iseng aja, yuk sebutkan secara cepat Bapak Ibu. Nomor 1 ini ada apa? Oke. Nomor 8 ada apa tadi? Bola, betul. Nomor 10? Kucing. Nomor 6?
penggaris. Nomor 2, wajib. Nomor 5, cangkir. Nomor 7, bunga. Ya. Nomor 3, rumput. Nomor 4, cabai. Nomor 9, semut. Ya, gampang sekali. Baru 10, mau 100. Oke, jadi Bapak Ibu guru mulai detik ini. Kalau Anda dengan protokol kesehatan yang ketat mau belanja ke supermarket, ke pasar, nggak usah pakai catatan. Tinggal dibayangin. 10 di tubuh, plus 10 lagi ruangan tempat tidur Anda. Pintu nomor 11, mungkin ranjang nomor 12, ya, buffet nomor 13, ya. Nggak usah pakai catatan. Ya, tinggal bayangin aja. Jengkol, pete, ayam, gampang sekali Bapak Ibu. Ya. Oke, itulah teknik lokasi. Oke, nah jadi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita semua melakukan tadi, yang kita sebut dengan cara kerja alami otak, yang kita alami, yang putra-putri siswa alami saat dia nonton film, main games, baca komik. Kenapa jenius? Selalu terjadi 3 hal cara kerja alami otak ini. Ya, nah, saya akan agak cepat saja Bapak Ibu. Yang pertama adalah inilah buku manual otak kita untuk penelitian Roger Sperry yang memenangkan hadiah Nobel di tahun 1981. Fungsi otak kiri, otak kanan. Ya, nah otak kiri ini adalah memproses informasi berupa kata-kata, Bapak Ibu. Ya, kata-kata. Nah, jadi saat Anda ngomong, Anda pakai otak kiri. Saat Anda mendengarkan, Anda juga pakai otak kiri. Makanya kalau Anda telepon, kebanyakan ditempel telinga kanan. Ini kanan saya, ini kanan saya, ya, ini mirroring kali ya, kanan. Kenapa? Karena Anda mendengarkan kata-kata. Kata-kata itu otak kiri. Otak kiri mengatur organ tubuh sebelah kanan. Ya, otak kiri mengatur organ tubuh sebelah kanan. Otak kanan mengatur organ tubuh sebelah kiri. Guru biologi pasti tahu ini. Ya. Nah, jadi berbicara otak kiri, mendengarkan otak kiri, membaca otak kiri, menulis otak kiri. Apalagi nulisnya pakai tangan kanan. Kecuali yang tidak. Kiri lagi, kiri lagi, kiri lagi. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Menghitung otak kiri. Garis lurus, lengkung, kurva, otak kiri. Menganalisis otak kiri. Tapi kalau lawannya mensintesis, berpikir konsep, itu baru otak kanan. Nah, logika. Ya, daftar, urutan, hitungan, itu otak kiri semua Bapak Ibu. Kalau orang ada yang stroke otak kanan kena, stroke kena otak kiri paling terganggu, mulai dari mungkin bagian tubuh kirinya agak lumpuh atau terganggu kemampuan bahasanya. Jadi kalau ada orang yang habis stroke tiba-tiba agak pelot gitu ya, pasti otak kanannya yang kena karena mempengaruhi aspek bahasanya. Otak kirinya yang kena karena sehingga mempengaruhi aspek bahasanya dan organ tubuh sebelah kanannya yang agak setengah lumpuh. Kemampuan menghitungnya dan lain sebagainya. Ya, ini otak kiri Bapak Ibu. Otak kanan lawan dari sintesis konseptual, menyimpulkan irama, melodi. Itu otak kanan. Dan otak kanan itu ingatan jangka panjang. Kalau otak kiri ingatan jangka pendek. Makanya kita sering menghafal kata-kata dan angka itu gampang lupa. Tapi kalau irama, kamu ingat enggak lagu jinglenya film Superman, film Indiana Jones, liriknya lupa, lagunya Madu dan Racun tahu, dendangnya doang, liriknya lupa, lirik karena kata-kata, otak kiri, ingatan jangka pendek. Gambar, itu dia kenapa ketemu orang wajahnya ingat, tapi namanya lupa, kata-kata, karena wajah gambar itu otak kanan, ingatan jangka panjang. Warna-warni, otak kanan. Ya. Dimensi spasial bentuk huruf 3 dimensi, otak kanan lebih aktif. Imajinasi, imagination, kemampuan otak membentuk image. Durian warna pelangi nggak ada, tapi coba bayangkan durian warna pelangi, Anda bisa membayangkan. Itu otak kanan Anda lebih aktif, dan itu bisa dilihat dari MRI. Kalau Anda di scan otak. Melamun, daydreaming, itu otak kanan lebih aktif.
Ya, nah Bapak Ibu semua menggunakan cara kerja alami otak artinya menggunakan kedua belah otak kita. Seperti halnya kita punya dua tangan, dua kaki, dua mata, dua telinga. Selalu use both sides of your brain. Selalu gunakan kedua belah otak Anda, Bapak Ibu. Tapi coba bayangkan saat anak belajar, dia kebanyakan pakai otak kiri saja. Mendengarkan gurunya menjelaskan kata-kata. Berpikir logika, otak kiri lagi. Menulis kata-kata, otak kiri lagi. Nulisnya pakai organ tubuh sebelah kanan, otak kiri lagi. Menghitung. Baca dari kiri ke kanan, atas ke bawah, urutan. Itu juga otak kiri. Otak kiri terus. Kanannya nganggur. Makanya tiba-tiba di kelas, Bapak Ibu. Setelah anak ini overload otak kirinya, sifat otak itu adalah balancing. Artinya otak kanan anak berusaha menyimbangkan. Kalau enggak, otaknya jebol. Paling gampang menyimbangkan dengan cara melamun. Kalau dia udah melamun sesuatu, lalu dia ngobrol sama teman sebelahnya, kamu udah nonton film ini belum? Gara-gara ngelamun film Spider-Man. Kalau enggak, coret-coret, gambar-gambar. Kenapa? Karena dia berusaha menyimbangkan otak kirinya. Gak ada anak yang mau masuk kelas, Anda tiba-tiba sudah bertekad, yes, saya bertekad mau melamun. Gak ada, Bapak Ibu. Ya, gak ada. Percayalah. Itu terjadi alami karena otak bisa menyimbangkan. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, saat anak nonton film, main game, baca komik, apakah dia sempat melamun? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan kedua belah otaknya. Saat nonton film, kata-kata ada, logika cerita ada, tapi irama ada, warna-warni ada, imajinasi melamun musuhnya siapa, akhirnya endingnya bagaimana, aktif semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kepingin anak Anda full konsentrasi terhadap Anda, pastikan Anda menggunakan otak Anda, pastikan Anda membuat otak siswa-siswi Anda itu menggunakan kedua belah otaknya. Cek apakah Anda sudah memasukkan unsur warna, unsur gambar. Gini loh, Nak, Ibu coba jelaskan melalui sketsa ya. Tapi kalau kalimat-kalimat, kata-kata, ya kirinya overload, kanannya nanti menyeimbangkan dengan melamun. Ya, nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu, sinergi. Nah lalu yang kedua Bapak Ibu, cara kerja alami otak yang kedua. Oke, Bapak Ibu coba merem sebentar. Bayangkan tokoh idola Anda, 5 detik aja. Bayangkan idola Anda. Ya cukup. Siapapun idola Anda Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah, tadi Anda bayangin apanya? Bayangin apanya? Wajahnya atau tulisan namanya, Bapak Ibu? Wajahnya ya. Ya kalau benar wajahnya, tolong angguk-angguk supaya saya bisa melihat. Iya, bukan tulisan namanya ya. Kenapa? Padahal saya nggak bilang bayangkan wajah orang yang paling idola Anda. Tapi kenapa Anda bayangin wajahnya, bukan tulisannya? Kenapa, Bapak Ibu? Karena tidak lain, ini penting Bapak Ibu. Dan ini menjadi dasar mind map. Semuanya menjadi dasar mind map ya, dua belah otak dan ini. Karena cara kerja alami otak kita adalah visual, Bapak Ibu. Berupa gambar. Kita berpikir dalam bentuk gambar. Saya tanya, coba Indonesia 10 tahun lagi seperti apa? Pasti muncul gambar di otak Anda, bukan teks. Anda khawatir, anak saya kok jam segini belum pulang. Munculnya gambar, cerita. Anda jengkel sama orang, ya muncul wajahnya, gambarnya, bukan teks sebab jengkel. Jadi, learning is visual, berupa gambar. Ya, learning thinking is visual, bukan lawannya yaitu verbal. Kalau verbal itu adalah lisan dan teks. Itulah yang materi belajar yang diterima oleh anak. Belajar dari buku, mendengarkan apa yang dijelaskan ibu gurunya, lisan, teks, nggak bisa dicerna oleh otak. Nah, itu akhirnya. Tapi kalau gambar, komik,
kartun, games, melek semua otak. Nah, bagaimana mengubah yang verbal menjadi sesuatu yang visual? Kita gunakan mind map. Ya, oke. Yang terakhir, Bapak Ibu, nah, materi belajar ini adalah verbal, tetapi otak kita cara kerjanya adalah visual. Nah, ini enggak compatible. Cara mengkompatibelkan nanti pakai mind map. Ya, oke. Yang terakhir, Bapak Ibu, cara kerja alami otak adalah bukan linier, Bapak Ibu. Kalau linier itu adalah kronologis sesuai urutan. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau saya bicara seperti ini, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, Anda nggak bisa lawan. Yang masuk ke otak Anda pertama adalah Bapak, kedua dan ketiga Ibu, keempat yang, kelima saya, Bapak dan Ibu yang, Bapak dan Ibu yang, keempat, lima saya, 6 hormati. Anda nggak bisa lawan urutannya. Anak baca buku yang dikarang oleh orang lain, pengarang buku. Dia akan menelan persis urutan kata-kata yang dituturkan oleh si pengarang buku. Padahal pengarang buku, guru, dengan siswa, cara berpikirnya beda. Ingat ya, tiap orang unik. Artinya kalau dia dijelaskan, kok saya nggak paham ya maksudnya gimana. Bukan anak ini bodoh, tetapi dia dipaksa menerima urutan kronologis seperti itu. Padahal otak cara kerjanya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Bukan urutan. Otak cara kerjanya adalah bukan linier, tetapi pancaran pikiran. Pancaran pikiran itu seperti apa? Bapak Ibu, coba kalau saya masukkan informasi ke otak Anda, yaitu COVID-19. Langsung otak Anda akan menarik database yang sesuai. Langsung Cina, Wuhan, barangkali. Muncul jebret, orang terbaring di rumah sakit. Jebret, gambar virus corona. Jebret, vaksin. Jebret, India, barangkali. Ya, begitu vaksin muncul lagi, orang disuntik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dari satu titik ke titik yang lain. Saya masukkan kata Malaysia, langsung muncul Petronas, Upin dan Ipin, Siti Nurhalisa, Mahathir Muhammad. Begitu Petronas, mungkin muncul lagi SPBU, sirkuit Sepang, perlombaan MotoGP F1, balap F1, dan lain sebagainya. Jadi dari satu titik otak akan mencari data yang relevan. Dari titik ini mencari data yang relevan lagi. Inilah cara kerja alami otak. Ada 3. Kedua belah otak main, visual, dan pancaran pikiran, bukan asosiasi pikiran. Kalau dipaksa menjadi linier, belajar akan gagal. Ya. Sehingga Bapak Ibu, kalau guru menerangkan siswa secara linier, anak nggak bisa terima. Anak membaca buku pelajaran, menerima informasi secara linier, lalu berupa verbal lagi, hanya otak kiri lagi, akan gagal semua. Ya, dan itu semua Bapak Ibu bisa ditanggulangi dengan suatu teknik, yaitu adalah mind map, Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah siap-siap Bapak Ibu untuk mulai memahami mind map, membuat mind map, dan nanti pertemuan berikutnya khusus mengaplikasikan mind map untuk teaching, terutama untuk teaching preparation, persiapan mengajar, bukan presentasi mengajar, karena tentu butuh waktu lagi. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, pastikan Anda kertas, pulpen spidol warna-warni sudah siap, ya. Dan sebelum kita masuk ke sini, saya sudah bicara 1 jam 5 menit. Saya perlu refresh sedikit lagi ya. Nah, ini tinggal 35 menit lagi selesai, Bapak Ibu. Ya, refreshnya gampang, senam otak lagi, Bapak Ibu. Ya, senam otak lagi. So, ikutin gerakan saya. Yo, itu videonya biar semangat ya. Jempol. Ini kelingking. Oke, ditukar Bapak Ibu. Nah, bisa seperti ini. Nah, secara cepat. Langsung serentak Bapak Ibu. Iya. Yang ini mungkin banyak yang lumayan bisa ya. Ini pertama kali
saya 2002. Jadi kalau Anda ketemu orang tahu mind map dan tahu gerakan seperti ini, Bapak Ibu, ya langsung wah ini saudara seperguruan, gitu ya. Oke, nah ini sehat, kita jogging otak dulu ya. Oke, supaya sehat. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Terus, nah Bapak Ibu, mind map ini yang menemukan bukan orang ini, tapi yang mempopulerkan ini adalah guru saya, namanya Tony Buzan ya. Meninggal tahun 2019 yang lalu, Bapak Ibu. Ya, saya datangkan 2 kali ke Indonesia tahun 2011, 1 minggu saya full bersama dia, duet, dia seminar, saya memberikan workshop nyambung begitu. Satu lagi saya datangkan di Bali khusus untuk seminar dengan Kemdiknas waktu itu ya. Nah, jadi kisah saya Bapak Ibu sampai menggeluti mind map, saya adalah trainer mind map paling senior di Indonesia, Bapak Ibu, yang mendapatkan license. Ceritanya ini panjang, tapi Alkisah Agustus tahun 2002 yang mengubah hidup saya. Saya dikenalkan teman sama orang ini, Bapak Ibu. Yuk ketemu Tony Buzan yuk, singkatnya begitu. Ya, akhirnya ketemu, kenalan, terus teman bilang cepet beli bukunya, lumayan di tangan orang asing, gitu ya. Salah lagi nulis tangan saya. Akhirnya saya beli bukunya The Mind Map, kitabnya Mind Map. Nggak ngerti ini buku apa, pakai bahasa Inggris, harganya pound sterling lagi. Aduh, udah beli, pajang di rumah. 2 bulan nggak saya sentuh. Ya, sampai 2 bulan kemudian saya sedang kerja mengkonsep, kok buntu sekali begitu ya. Terus saya tiba-tiba keinget 2 bulan lalu kan saya beli buku Mind Map, katanya bisa membuat berpikir kreatif. Tony Buzan sendiri adalah pemegang rekor dunia creativity index yang paling tinggi. Ini kreativitas itu bisa diukur kayak tes TOEFL begitu ya. Namanya Torrance Test on Creative Thinking, TTCT, nama tesnya. Satuannya adalah Creativity Index. Nah, dia sampai sekarang memegang rekor dunia paling tinggi. Terus saya lihat bukunya, kok kayaknya gampang ya. Saya ikuti latihannya, saya ambil kertas, saya bikin mind-map. Loh, kok rasanya pikiran saya ngalir ya? Waduh, dalam waktu singkat kertas saya penuh. Wah, ambil 1 lembar lagi, Bapak Ibu. Wah, coba lagi. Wah, pikirannya ngalir, kertasnya penuh, Bapak Ibu. Akhirnya ambil kertas ketiga, saya terapkan apa yang sedang saya pikirkan. Semua alternatif solusi terbuka, Bapak Ibu. Dan saya baru sadar, Bapak Ibu, 1 jam lebih saya tidak sekalipun berdiri. Padahal saya ini termasuk visual kinestetik. Ya, Bapak Ibu bisa lihat saya gerak terus tangannya ya. Jadi kadang 10-15 menit mikir-mikir, bosan saya berdiri, mondar mandir, duduk lagi 10 menit berdiri ke toilet begitu. Ini 1 jam lebih tekun, solusi kebuka, semua pikiran mengalir, langsung saya jatuh cinta dengan mind map. Belajar lebih banyak, beli semua bukunya, sampai akhirnya ikut trainingnya, terus jadi license trainer. Jadi kena saya dengan mind map kenalannya bukan karena kepingin jadi mind mapper atau jadi trainer mind map, bukan Bu. Karena buku orang ini nggak sengaja, karena saya menikmati, saya maniak mind map. Ya, tidak banyak sekali mind map yang saya buka tidak terhitung, termasuk yang ada di meja saya. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Saya nggak kebayang saya berpikir tanpa mind map. Ya, mind map banyak sekali. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, saya juga ingin Anda mendapatkan inspirasi yang sama, betul-betul satu metode yang luar biasa. Bahkan saya sudah mengarang buku mind map banyak sekali, diterbitkan di Indonesia dan Malaysia. Anda bisa cek ke gramedia.com, tuliskan nama saya, ya, Supanto Windura, muncul buku-buku karangan saya dalam bentuk e-book. Kalau yang fisik mungkin mesti tanya, kadang ada stoknya di toko, kadang tidak. Ya, oke, baik. Nah, ini adalah contoh-contoh mind map, Bapak Ibu. Bentuknya ada yang luar biasa, bahkan setiap tahun ada World Mind Map Competition. Ini karangan Phil Chambers, juara dunia mind map, dan saya korespondensi langsung dengan Phil Chambers. Saya minta foto-foto mind map terbaiknya untuk saya bagikan pada peserta rapat. Ya, saya dapat yang resolusi tinggi, ya, mind mapnya indah. Mind map juga mudah sekali dibuat oleh software. Saya hanya rekomendasikan software iMindMap terutama atau Iowa yang betul-betul sangat organik, gitu ya, walaupun software mind map macamnya banyak sekali. Nah, ini profilnya Tony Buzan dan bentuk mind map.
mind map juga tidak hanya untuk pelajaran hafalan, untuk semua pelajaran termasuk untuk matematika, sains dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, saya punya lisensi untuk mengajar mind map di seluruh dunia. Dan bagaimana cara membuat mind map, Bapak Ibu? Gampang. Pertama, lengkapi dulu. Anda sudah sediakan kertas putih polos, HVS, A4, kuarto, folio boleh, pulpen spidol warna-warni, yang kecil ya, jangan board marker, bukan ya, dan otak Anda sendiri. Siap ya? Oke, pastikan masih ada waktu untuk Anda mempersiapkan bahan-bahannya dan kita memulai workshop kita karena Anda akan bawa pulang nanti berupa skill, keterampilan ya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Gampang sekali Bapak Ibu ya. Kertas harus diposisikan putih polos. Bukan potret tapi landscape. Ya, kertas putih polos seperti ini. Kenapa? Karena kita ini menulis dari kiri ke kanan. Jadi tata ruangnya akan lebih bagus kalau kertasnya seperti ini. Kalau potret itu sebenarnya kalau kita ini menulisnya dari atas ke bawah, kayak huruf Mandarin. Saya nggak tahu kenapa kok kertasnya seperti ini tapi nulisnya dari kiri ke kanan. Nggak efisien sebenarnya. Ya, oke. Lalu pulpen spidol warna-warni, ini apa namanya? Apa ini namanya? Bukan spidol warna-warni. Bukan pulpen warna-warni. Ini adalah thinking tool. Thinking catalyst. Katalis berpikir, katalis belajar, membuat berpikir, dan belajar menjadi baik lagi. Kenapa? Karena otak kita, sekali lagi Bapak Ibu, waktu tadi saya bilang tutup mata, bayangkan tokoh idola Anda, berupa gambar, dan pasti warna-warni. Karena mata kita, otak kita didesain untuk memproses informasi berupa warna-warni. Pak, enggak. Tadi saya bayanginnya hitam putih itu, Pak. Pasti tokoh idola Anda Bung Karno. Ya, karena semua foto Bung Karno hitam putih. Ya, tapi hitam putih. Anda pun lebih suka nonton TV warna daripada hitam putih. Tetapi entah bagaimana Bapak Ibu, kenapa setelah 1 SD, setelah TK disuwarnai, menggambar, coloring, ya, 1 SD dan seterusnya hanya diperbolehkan menggunakan 1 warna. Pertama abu-abu, lalu habis itu hitam. Kalau enggak biru. Salah. Itu memasung kreativitas. Kreativitas adalah warna-warni, karena setiap warna itu punya kode. Warna punya emosi. Kenapa kok logo bank semuanya warna biru? Atau ada yang merah? Kenapa logo restoran yang, kalau Anda restoran mau laku, logonya harus ada merahnya? Ya, seperti McD, KFC, Pizza Hut, ada merahnya. Karena merah membangkitkan nafsu makan. Jangan bikin restoran kafe banyak birunya. Biru itu menurunkan nafsu makan. Ruang rapat harus ada aksen kuningnya untuk mengencourage komunikasi. Muda-mudi suka warna kuning, ada aksen kuningnya. Kenapa biro hukum tulisannya hitam? Biro arsitek hitam karena efisiensi. Peraturan hitam. Ungu warna luxurious. Ya, warna punya kode. Itu ada frekuensinya sendiri. Ya, jadi jangan main-main dengan warna. Warna bukan sekedar hanya membuat supaya hasilnya meriah warna-warni. Salah. Ada fungsinya. Ya, oke. Lalu berikutnya mind map itu dimulai dari tengah. Jadi sekali lagi kertas di polos bukan dari pojok kiri atas tapi dari tengah. Ya. Pusat mind map di tengah namanya central image, artinya berupa gambar. Ya, nah, contohnya saya nanti diminta untuk bikin contoh mind map pakai hobi saya. Hobi saya apa? Tolong di mind map hobinya Pak Tanto apa? Nah, saya bisa wakili hobi saya menjadi sesuatu yang saya suka yang harus saya lakukan setiap hari, terutama pagi hari dan sore hari. Apa itu? Ngopi misalnya. Nah, saya boleh dong wakilkan dengan secangkir kopi sebagai pusat mind map ya. Untuk kertas A4 ukurannya 4 x 4 cm atau 5 x 5 cm. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil ya. Kalau kertas A4 kurang lebih pusat mind map-nya 4 x 4 cm atau 5 x 5 cm berupa gambar warna-warni, letaknya di tengah, namanya pusat mind map atau central image, harus berupa gambar.
bukan berupa judul yang dikasih figura, bukan. Kenapa demikian? Nanti penjelasannya. Ya, oke. Lalu mind map itu arsitektur dasarnya seperti ini. Ada cabang-cabangnya. Cabangnya sambung menyambung jadi satu, Bapak Ibu. Ya, muncul yang pertama kali dari gambar ini namanya adalah cabang utama atau istilah teknisnya di mind map adalah basic ordering ideas, yang tugasnya mengelompokkan informasi yang sejenis, mengurutkan. Dalam hal ini ada 4. 3 boleh, Pak? Boleh. 2 boleh? Boleh. 1 boleh. 7 boleh. 10 nggak boleh, Bapak Ibu. Loh, jadi berapa maksimum? Sedapat mungkin 7 maksimum. Kenapa? Karena comfortable zone, zona kenyamanan memori kita, pemahaman kita, itu adalah 7. Sebenarnya 7 plus minus 2. Tapi lebih enak maksimum 7 aja. Jangan banyak-banyak. 8 ya, kepepet boleh lah. Ya, kalau bisa 7. Contohnya, Anda kalau mengingat nomor telepon atau nomor, misalkan saya bilang 724, Anda langsung bisa niru 724. 6 digit, 724356, Anda bisa. 7 digit, 7562344. Nah, 4-nya kembar, jangan 7214583. Mulai agak susah. Tapi kalau 8 digit, mulai lebih susah lagi. Keluar dari zona kenyamanan. Anda mau belanja, nggak usah pakai catatan, dihafal dari rumah, kurang dari 7, gampang. Tinggal diulang sekali beres. Lebih dari 7, saya nitip dong, kamu mau ke pasar ya, saya nitip 10 dong, pulang dong. Pulang bawa 3. Lupa semua kalau nggak dicatat. Rapat, jangan agenda rapat lebih dari 7. Nggak masuk ke peserta rapat. Nasihatin anak, jangan lebih dari 7 hal sekaligus. The power of 7. Ya, oke. Begitu juga cabang utama punya anak cabang jangan lebih dari 7. Nah, ini nyambung ya. Anak cabang punya anak lagi namanya cucu cabang. Cucu cabang punya anak lagi namanya cicit cabang. Nah, cicit cabang punya anak lagi bisa namanya cecet cabang. Ya, cecet cabang punya anak namanya cocot cabang. Nah, dan seterusnya sampai tidak terbatas, sampai kertasnya mentok. Kalau Anda pakai software, nggak pernah mentok. Oke ya, ini struktur dasar mind map. Sambung menyambung di ujungnya, Bapak Ibu. Bukan di badannya seperti tulang daun, tapi di ujungnya. Di ujungnya. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang tahap pertama, Bapak Ibu, saya akan meminta Anda pemanasan membuat cabang kosong. Yuk, siapkan kertasnya, Bapak Ibu, sama pulpen warna-warni atau spidol warna-warni boleh. Spidol warna-warni boleh, kertas putih polos sudah ya. Nah, saya hanya minta Anda meluaskan dulu untuk membuat cabang kosong. Saya akan tunjukkan videonya dulu ya, yang sudah saya rekam. Anda perhatikan dulu videonya dan lalu melakukan. Ya, sabar ya. Oke, berikut. Kertas posisi landscape, pulpen spidol warna-warni. Silahkan buat pusat mind map sembarang. Katakanlah bentuk awan, bulat, kotak, terserah. Ini baru latihan membuat cabang. Cabang pertama, cabang utama, memancar langsung dari pusat mind map, bentuknya tebal ke tipis, Bapak Ibu. Cerat-cerat. Ingat. Lihat nih. Tebal ke tipis. Tebal ke tipis. Sampai bersatu. Ya. Kenapa seperti ini? Ini namanya garis organik. Ada tujuannya, nanti saya jelaskan. Habis itu dari ujungnya nyambung cukup cabang biasa. Nggak usah ditebal tipisin lagi. Dari ujungnya diset, gitu ya. Ya. Melengkungnya begini boleh, begini boleh. Nah, lalu cabang yang lain gunakan warna yang berbeda, tapi merah misalkan sekarang
Tapi tetap khusus cabang utama, cabang yang memancar pertama kali dari pusat mind map, tebal ke tipis. Jangan tipis semua atau tipis tebal tipis seperti ubi. Tidak boleh. Nah, ini nih contohnya ya. Yang tidak boleh adalah seperti ini, hanya garis. Tidak boleh. Kan harus tebal ke tipis. Kedua, tebal tipis tapi kaku seperti segitiga, tidak boleh, harus melengkung atau meliuk atau melengkung, atau tipis tebal tipis seperti ubi, tidak boleh. Tipis tebal tipis tidak boleh, dan harus di bold ya. Habis itu sambung dengan garis tepat dari ujungnya, jangan dari badannya. Nah, inilah yang Anda buat pertama kali, Bapak Ibu. Yuk, silakan. Mulai sekarang cukup 4 klaster saja dengan warna yang berbeda-beda. Yuk ganti lagi, tebal, tipis, khusus cabang pertama saja full. Lalu berikutnya garis-garis. Ya, nanti saat Anda membuat mind map tidak boleh nyicil cabang kosong. Ini hanya latihan membuat cabang. Nanti saat membuat mind map beneran, Anda hanya boleh membuat cabang saat sudah tahu apa yang mau ditulis di atas. Oke, Bapak Ibu, yuk sudah bisa langsung mulai tanpa menunggu video ini selesai. Oke, ya sudah selesai, Bapak Ibu. Nah, jadi kurang lebih mungkin hasilnya seperti ini. Nah, kertasnya yang saya bikin udah nyelip kemana? Ya, ingat nyambungnya ini selalu di ujungnya, jangan di badan. Yuk, Bapak Ibu, saya berikan waktu 3 menit. Kertas kosong, pusat mind map sembarang, bulat, kotak atau awan, lalu bikin cabang tebal ke tipis, melengkung, seret, bold atau meliuk seperti ini, agak meliuk sedikit gitu ya. Nah, lalu berikutnya cabang-cabang tepat di ujungnya. Yuk silakan Bapak Ibu. Nanti setelah 3 menit saya minta diangkat dekat kamera biar saya tahu Anda mengerjakan activity ini ya. Silakan. Kita langsung praktek. Ya, untuk Pak Yosi ya di Asmat ya. Oke, salam. Saya udah pernah ke Jayapura, ke Dalaman dulu. Sekarang bikin mind map kosongnya dulu, struktur mind map-nya dulu, latihan membuat cabang ya. Khusus untuk Pak Yosi saya tunjukkan videonya ya. Kertas kosong saja.
bikin pusat mind map sembarang untuk meluaskan bikin cabang kosong. Ya. Ya, silakan diperhatikan. Garis-garis kosong saja supaya luas, ya. Nah, ya, sebentar lagi selesai. Bapak Ibu yang sudah selesai, siap-siap nanti ditunjukkan di kamera ya. Oke. Kenapa garisnya harus melengkung atau meliuk? Itulah garis organik. Itu nanti akan memunculkan sifat otak namanya gestalt. Sifat otak ingin melengkapi sesuatu yang tidak lengkap. Ya. Sehingga Anda ingin selalu membuka cabang alias mengalirkan pikiran dengan lancar tanpa ada suatu hambatan. Kalau dibuatnya rigid akan kena blocking. Ya. Ya. Nah itu dia Pak Yosi, silakan teruskan. Oke, baik Bapak Ibu, saya kepingin tahu hasilnya bagaimana. Yuk, 1, 2, 3, tunjukkan ke layar. Wah, oke Bu Agnes, ya Bu Marheni, boleh silakan tunjukkan. Sebentar, saya expand dulu ininya. Oke, luar biasa, masih cabang kosong ya. Oke, sip, terima kasih. Sekarang kita naik tingkat ke berikutnya, karena waktu tinggal 15 menit lagi, ya 15-20 menit lah. Ya, oke. Bapak Ibu, saya lanjut, silakan Pak Yosi lanjutkan ya untuk membuat cabang kosong. Sekarang membuat mind map-nya Bapak Ibu. Saya akan contoh membuat mind map hobiku. Nah, saya akan berikan narasinya. Sengaja video yang saya setel, yang sudah saya buat ini bisu, gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi kertas posisinya landscape, mendatar, dimulai dengan pusat mind map. Ya, di tengah hobiku saya wujudkan dalam bentuk secangkir kopi, karena saya hobi ngopi Bapak Ibu, ya, walaupun sehari 2 kali aja. Wah, tetapi ngopi wajib ya. Hobi di rumah tuh ada kopi Flores, kopi Gayo wajib, ada kopi Sulsel, kopi di kopi apalagi Vietnam ada, kopi Palintang Palasari ada. Ya, secangkir kopi. Nggak perlu foto, gambarnya bagus, nggak perlu pinter gambar. Yang penting cukup Anda yang tahu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya pause dulu. Saat Anda membuat mind map, ini penting. Jangan pernah berpikir supaya mind map saya bisa dibaca oleh orang lain. Sehingga saya, aduh gambarnya mesti lama, mesti bagus. Salah. Cara kerja otak berbeda-beda. Jadi kalau Anda bikin mind map, Anda kasih ke teman, belum tentu teman Anda bisa membacanya. Ini personal. Cukup Anda yang tahu sendiri, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu. Anda mau pakai singkatan boleh, kan cukup saya yang tahu. Saya gambar cangkir lebih mirip pispot, ya biarin buat saya ini cangkir kok. Nggak usah ragu-ragu. Saya ini paling parah dalam menggambar. Ya, kalau di multiple intelligences itu paling rendah adalah visual spatial intelligence. Gambar orang bisa badannya kependekan, kakinya kepanjangan, wah kacau lah ya. Gambar kucing jadi mirip kuda malahan ya. Nah jadi nggak usah sketsa, cukup Anda yang tahu. Ya, oke kita lanjutkan. Secangkir kopi letakkan di tengah, ukurannya 4x4 cm atau 5x5 cm untuk kertas A4. Dikasih warna sangat direkomendasikan. Lalu Bapak Ibu, saya ditanya, Pak Tanto hobinya apa? Bukan ngopi aja, kopi ini simbol salah satu hobi saya, tapi saya simbolkan, gitu ya. Kayak Indonesia simbolnya apa? Merah putih. Simbolnya apa? Burung Garuda. Simbolnya apa? Kepulauan Sabang dan Merauke. Ya. COVID simbolnya apa? Itu yang bentuk itu, atau COVID simbolnya suntikan, bebas ya. Nah, dalam hal ini hobi saya simbolkan cangkir ya. Lalu saya ditanya, Pak Tanto hobinya apa? Makan lah ya. Makan apa? Sate ya. Sate ayam gitu. Nah, cara menuangkan di mind map adalah jangan langsung tulis sate ayam, tapi kategorikan dulu. Sate ayam itu termasuk kategori apa? Kategori apa? Makanan.
alias kuliner. Nah, cabang utama yang tebal tipis itu menuliskan nama kelompoknya, kategorinya. Jadi dalam hal ini saya tuliskan ya, cabang utama tebal tipis meliuk, ya. Lalu saya tuliskan maaf, kuliner atau makanan. Hobi saya makan-makan, kuliner. Panjang cabang sesuai dengan panjang kata. Jangan bikin cabang panjang, kata-katanya pendek. Ya. Lalu karena hobi saya kuliner makan-makan itu banyak sekali, hobi makan. Saya udah mentraining dari Aceh sampai Papua selama 19 tahun jadi trainer, speaker, manajemen otak, percepatan belajar mind map. Selalu di tempat tuh, wah cobain makanan khasnya. Ya, dari Aceh ayam tangkap, di Papua ada papeda, ada ikan kuning dan sebagainya. Cobain dulu ya, paling senang diajak panitia makan. Saya minta makanan yang aneh-aneh yang khas begitu ya. Kopinya saya cobain. Nah, karena cabang kuliner ini bakal memancar cabangnya banyak, maka cabang kuliner ini perlu diperkuat dengan gambar cabang, booster. Gambar ini tidak boleh lebih besar daripada pusat mind map, ya. Jangan lebih menarik. Jadi kalau lihat mind map itu perhatian Anda pertama ada di pusat mind map. Namanya juga pusat. Ya, oke kita lihat lagi ya. Sebentar. Jangan khawatir. Ya, kuliner tuliskan di sini. Karena hobi kuliner saya banyak, maka perlu diperkuat dengan booster. Namanya branch image. Misalkan semangkok mie atau sup ya dengan asapnya. Nah, hobi saya tadi apa? Sate. Sate apa? Ayam. Saya tuliskan cabang berikutnya. Ayam apa? Dagingnya. Jeroannya suka. Siapa sih yang nggak suka jeroan? Cuma nggak berani banyak-banyak. Apa aja Pak yang suka? Macam-macam, tapi terutama khusus sama ginjal. Gitu ya. Oke, selesai sampai di sini. Sudah jadi cerita tentang sate ayam. Coba perhatikan Bapak Ibu. Nah, hobi saya apa lagi? Makan mie. Mie apa? Mie rebus, mie goreng, mie abi, salah. Miyako, saya salah ya. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu ya. Saya kesini dulu. Di sini ya. Ini sudah. Nah, stop sampai di sini dulu. Perhatikan. Bapak Ibu, saya ingin tanya. Mana yang lebih penting dari informasi ini? Mana yang lebih penting? Ginjal, jeroan, ayam, sate, atau kuliner? Mana yang lebih penting? Ginjal, atau jeroan, atau ayam, atau sate, atau kuliner? Mana yang lebih penting informasi? Yang lebih penting adalah kuliner, makan-makan. Jadi, Bapak Ibu semua, semakin informasi penting, informasi ini semakin dekat dengan pusat mind map. Semakin jauh, semakin kurang penting. Jadi kalau ditanya, Pak Tanto hobinya apa? Makan lah, enak lah makan. Makan apa Pak? Ya macam-macam lah, sate lah. Misalkan, satenya sate apa Pak? Ya ayam lah. Ayam ini menerangkan sate. Sate menerangkan salah satu hobi makan-makan saya adalah sate. Di samping mie dan lain-lain. Jeroan mau Pak? Mau lah ya, kadang-kadang lah, nggak berani banyak-banyak. Semuanya Pak? Enggak, terutama usus dan ginjal. Semakin kurang penting. Ususnya yang mana Pak? Ususnya yang gede-gede atau yang kecil-kecil? Semakin kurang penting lagi. Nah, Bapak Ibu, semakin kurang penting, tulisannya semakin kecil. Semakin penting, tulisannya besar. Jadi mind map ini saat Anda menuliskan, semakin dekat dengan pusat mind map, tulisannya semakin besar. Nggak cuma tulisannya ukurannya besar, tapi pakailah huruf kapital. Karena huruf kapital itu punya hierarki yang tinggi, bukan huruf kecil yang dituliskan ukurannya besar, bukan. Huruf kapital ukurannya besar. Semakin keluar, semakin mengecil. Jadi, informasi di mind map ini sudah ditulis sesuai dengan hierarkinya, Bapak Ibu. Sesuai dengan tingkat kepentingannya. Jadi kalau ini adalah, nanti kita akan latihan singkat ya, Pancasila. Apa yang penting? Sila pertama, ketuhanan. Ketuhanan yang bagaimana? Yang esa. Esa yang bagaimana? Yang maha tinggi.
Berarti maha itu keterangan dari esa. Esa itu keterangan dari ketuhanan. Ketuhanan yang bagaimana? Yang esa. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Hobinya apa lagi? Makan mie. Ya, mie apa? Mie yang direbus, mie yang digoreng. Ya, mie yang direbus itu mie ayam, yamian, dan sebagainya. Yang digoreng itu macam-macam, goreng seafood, goreng ayam, ya, dan lain-lain. Ya. Lalu hobi saya yang lain apa? Nah, gara-gara saya ngomong mie, saya jadi ingat saya pernah makan mie di bioskop loh. Oh, jadi Pak Tanto hobi nonton? Hobi dong. Rumah saya di Kelapa Gading, persis belakangnya. Sebelum saya pindah setengah tahun ini, saya barusan pindah, persis belakangnya Mall Kelapa Gading. Hobinya nonton. Nah, nonton tidak bisa masuk ke kuliner, maka kita buat cabang baru dengan warna yang berbeda. Dan karena hobi nonton saya banyak, saya perkuat dengan gambar cabang berupa pita film, ya, pita film kayak klise film hitam putih. Ya, Pak, hobinya nonton film apa? Action. Ya, pokoknya kalau yang main Jackie Chan, Jet Li biasanya nonton ya. Saya suka Jackie Chan. Horor, ya. Pokoknya kategori suster-susteran, pocong-pocongan ya. Lalu suster apa? Suster keramas, suster ngesot sambil keramas ya, dan sebagainya. Ya. Lalu film komedi yang ringan dan lucu. Saya. Ya. Nah, lalu ditanya, Pak, kalau nonton bioskop pasti Bapak nyemil popcorn ya? Enggak, saya hobinya bukan makan popcorn, tapi cemilan number one saya adalah kacang rebus. Salah pencet lagi ya. Hobi saya adalah kacang rebus. Bentar ya. Di sini. Nah, cemilan sudah ada slotnya, yaitu di kuliner. Nah, saya tulis cemilan. Cemilannya apa? Kacang yang direbus, bukan digoreng. Loh, Pak, kacangnya kok nggak ditulis? Nah, di mind map, di cabang, Anda boleh menuliskan kata-kata berupa kata kunci. Satu cabang hanya boleh satu kata dan berupa kata kunci, atau langsung berupa gambar. Atau gambar yang lalu diperkuat dengan, kata yang lalu diperkuat dengan gambar, bebas. Dan ini kan yang tahu cukup saya. Jadi saya bikin kacang kayak gini juga nggak terserah. Yang penting saya tahu ini kacang yang direbus. Ya. Oke. Lalu hobinya apa lagi, Pak? Jalan-jalan, traveling, Bapak Ibu. Traveling. Nah, traveling saya kasih gambar bus wisata. Ya, walaupun sekali lagi payah gambarnya, ya busnya lebih mirip roti tawar, nggak apa-apa. Ya, traveling kemana? Nah, sekali lagi Bapak Ibu, informasi akan lebih bagus kalau dia dikelompokkan dengan baik secara sistematis. Daripada traveling ke Bali, ke Singapura, ke Malaysia, kita kelompokkan dalam dan luar. Pak, perlu ditulis lengkap. Dalam negeri, luar negeri. Nggak usah, cukup saya sendiri yang tahu. Cukup tuliskan luar dan dalam, atau kan perlu pakai simbol. Nah, dalam hal ini saya pakai simbol. Dalam itu panah ke dalam, luar negeri itu panah keluar. Selesai. Cukup saya yang tahu. Orang lain nggak paham, nggak masalah. Ini magnet buat saya kok. Nah, ya, dalam negeri kemana? Ke Bali. Nah, misalnya ketutupan. Ke Solo, kota kelahiran saya asal Solo. Jogja, tetangganya. Wah, gara-gara Jogja saya keinget, hobi saya juga makan gudeg. Langsung loncat lagi. Di mind map silakan Anda berloncat-loncat ide tetap akan disatukan. Ya, langsung saya tambahkan gudeg. Hobinya makan gudeg. Gudegnya terutama gudeg sayur. Ya, ada gudeg tuh yang manis-manis semua, nangka, ada yang sayuran. Nah, saya dua-duanya suka, tapi terutama sayuran. Lalu ke Bali. Bali kemana? Ke Nusa Dua. Ingat, satu cabang hanya boleh satu kata. Jadi harus dipisah. Nusa Dua. Pak, kenapa nggak jadikan satu? Setiap kata satu cabang, supaya otak berasosiasi. Karena begitu Anda tuliskan Nusa, bisa Nusa Dua, Nusa Lembongan, Nusa Indah, Nusa Penida, walaupun Anda memilih Nusa Dua. Jimbaran, Seminyak. Luar negeri mana? Singapura, ya, Eropa terutama Swiss, Itali, nah, gitu ya. Nah, mungkin dari Itali jadi, wah saya suka makan spaghetti pasta, balik lagi ke kuliner, ya.
Saya jadi keinget nonton film tentang Italia, tentang mafia, balik ke nonton. Lalu hobi yang lain, baca buku. Cukup saya yang tahu, nggak usah ditulis buku. Langsung saya simbolkan buku. Baca nggak usah. Hobi saya bukan bikin buku, tapi baca buku. Buku apa? Autobiografi. Disingkat boleh, nggak usah autobiografi, cukup auto. Autobiografi tokoh-tokoh bisnis ngetop, penemu-penemu seperti Einstein dan sebagainya. Buku-buku tentang food, buku-buku tentang traveling. Nah, oleh sebab itu, saya juga kalau nonton TV, lebih suka acara food. Asian Food Channel, TLC, Foodie, dan lain sebagainya. Ya, nah Bapak Ibu sudah selesai mind map-nya. Oke, inilah mind map-nya. Kurang lebih jadinya seperti ini, Bapak Ibu. Dimulai dengan pusat mind map, lalu apapun yang Anda pikirkan dibikin mind map-nya, dimulai dengan cabang utama, kelompoknya dulu. Apakah ini makanan, apakah ini apa, lalu tuliskan, semakin keluar tulisan makin mengecil, panjang cabang sesuai panjang kata, katanya harus satu kata dan berupa kata kunci, atau boleh digantikan dengan gambar, atau boleh diperkuat dengan gambar. Ya, informasi yang lain harus, kalau tidak bisa masuk ke cabang ini, harus bikin cabang yang lain. Setiap klaster cabang warnanya berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesi kita yang terakhir, bahkan ini sudah jam 3, saya minta panitia molor waktu 10 menit. Ya, yuk Bapak Ibu silahkan buat mind map Anda yang pertama. Aktivitas kita terakhir, nanti kita akan periksa di pertemuan selanjutnya. Gampang Bapak Ibu, yuk sediakan 1 lembar kertas lagi, Bapak Ibu. 1 lembar kertas lagi, yuk sediakan. Ya, oke. Lalu apa mind map pertama Anda? Gampang. Buatlah mind map tentang diri Anda sendiri. Kayak bikin CV, kurikulum vitae tentang Anda sendiri. Silahkan. Anda tidak perlu tengahnya adalah gambar wajah Anda. Tidak perlu. Anda ingin dikenang sebagai apa? Saya seorang guru. Wah, mungkin gambarnya pena, gambarnya whiteboard, atau saya seorang educators, gambarnya tangan mengepal. Terserah Anda menyimbolkan diri Anda sebagai pusat mind map. Ya. Lalu sekali lagi jangan nyicil bikin cabang, tapi pikirkan apa. Anda mau ceritakan tentang apa? Terserah, tentang keluarga Anda, tentang suami, anak-anak. Anda baru bikin cabang, misalkan keluarga, suami, anak, orang tua, ayah, ibu, dan sebagainya. Apalagi hobi boleh, sifat Anda boleh, pendidikan Anda, TK, SD, SMP, SMA, karir Anda sebelum mengajar di tempat yang sekarang. Apapun boleh. Lalu kembangkan lagi, sampai kertasnya mentok, Bapak Ibu. Ya, yuk silahkan. Ini sebagai contoh aja, tetapi bukan wajib seperti ini. Ini contoh aja. Misalkan Anda ceritakan tentang keluarga Anda, pendidikan Anda, karir Anda, cita-cita Anda, cita-cita secara finansial, punya uang berapa usia 60 tahun, begitu pensiun, cita secara spiritual, cita-cita secara sosial, bikin yayasan, hobinya apa, hobi belanja apa, hobi olahraga apa, sifat positif, negatif apa. Ini contoh aja ya, nggak harus ya. Silahkan, lalu kembangkan. Dan ingat Bapak Ibu, saat Anda membuat mind map, jangan berusaha menyelesaikan satu sampai selesai. Begitu gara-gara ngomong suami jadi ingat makanan kesukaan, langsung Anda tulis hobi, kuliner, bakmi. Terserah. Habis itu balik lagi ke keluarga. Silahkan loncat-loncat, mind map akan merapikan. Yuk, 10 menit dari sekarang, ini adalah aktivitas terakhir kita. Ya, silahkan Bapak Ibu. Silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ini, walaupun nanti mind map Anda akan kita periksa di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi, jangan sampai hilang hasil karya mind map Anda. Ya, supaya Anda tahu bagaimana aturan buat mind map, di mana aturan ini tujuannya adalah make the most of your brain, mengeluarkan yang terbaik dari otak Anda. Bukan sekedar diatur-atur yang tidak ada dasarnya. Dan minggu depan sangat penting,
untuk kita aplikasi mind map untuk persiapan mengajar, karena ini semua komunitas yang guru-guru. Ya. Oleh sebab itu, pada panitia dan rekan-rekan guru peserta, jika ada teman yang tidak bisa mengikuti pelatihan ini secara lengkap atau tidak ikut, tetapi mau ikut sesi yang kedua, Sabtu tanggal 29 Mei, diharapkan Anda minta dulu rekamannya sesi ini. Kalau enggak, Anda akan kesulitan untuk mengikuti langsung ke sesi 2, Anda akan bengong. Karena nggak tahu cara membuat mind map, sudah tiba-tiba ke aplikasi mind map. Ya. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan dari Bu atau Pak Kingkin? Ya, oke. Sebentar. Saya guru sains dari dulu mengajar menggunakan teknik ini, papan tulis, ngajar sambil ngomong, terus pakai panah-panah saling berhubungan, dari yang umum, tarik ke detail, dan sebagainya. Oke, saya baru tahu itu mind map. Saya suka anak-anak mulai membuat mind map. Oke, terima kasih Pak atau Bu Kingkin. Ya, sekali lagi tentu memvisualisasikan apa yang disampaikan hanya secara verbal itu pasti lebih bagus. Ya, visualisasi berpikir itu bisa mind map, bisa diagram alur atau flowchart, bisa fishbone diagram, diagram tulang ikan, Ishikawa diagram, macam-macam. Tetapi yang paling umum, general, sistem terbanyak, yang paling banyak digunakan seluruh dunia adalah mind map. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Pak atau Bu Kingkin, ini kita pertajam lagi menjadi the real mind map. Karena kalau dari penjelasan Bapak, bisa jadi satu itu belum berupa mind map, tapi proto mind map mirip. Karena mungkin panah-panahnya, garisnya tidak organik. Ya, tidak kata dengan kata berdekatan disambung dengan cabang, tetapi malah dipisahkan. Ini kata-kata dipisahkan dengan cabang. Itu namanya konsep map. Tidak mewajibkan warna, tidak mewajibkan gambar. Nah, satu cabang atau satu kumpulan informasi berupa frasa. Nah, itu mungkin perlu disempurnakan nanti. Tapi itu sudah bagus sekali. Ya, nanti kita akan lihat Pak Kingkin ya, atau Bu Kingkin ya. Pertanyaan Bu Grace, apakah peserta yang sekarang sudah bisa mendapatkan, oh itu tanyanya ke panitia ya. Oke, baik. Ya, baik Bapak Ibu, 1 menit lagi. Bagi yang sudah, silahkan nyalakan. Anda boleh lanjutkan setelah ini, mumpung lagi panas. Nanti setelah ini selesai atau sesi saya selesai, boleh sambil lanjutkan 5 menit lagi. Asik menceritakan tentang diri saya, Pak. Ini baru setengahnya nih, Pak. Saya belum ceritakan sifat saya, Pak. Sifat positif, negatif, cita-cita saya, Pak. Hobi belanja saya, Pak. Aku banyak sekali. Silahkan lanjutkan ya, tapi karena waktu saya udah molor hampir 15 menit. Sekarang tunjukkan dulu di layar